Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir rabbi ta'min bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina, min sayyiati a'malina, iftah 'alaina futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la takilna ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' min nisali ma a'taitani wa zidna min. Wa anta sahib fi safar wal khalifatu fil ahli wal mal, maj'alni mahbuban fi qulubil mustami'in wal mustami'at. Wa sahib hadzal kitab wa li jami'i syarrahi a'ada 'alaina min barakatihi majma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa barakatu 'ulumihi wa bikum wal muslimina fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hakikat dunia yang beliau sebutkan, in raghabatka al-bidayat zahadatka an-nihayat wa in dalla ilaiha zahirun mana'a minha batinun nahaka anha batinun. Kata beliau, jika kamu terpengaruh, jika kamu tertarik kepada dunia karena melihat awalnya, maka sungguh kamu akan dibuat kecewa oleh akhirnya. Kan? Enak nggak makan? Enak. Udahannya jadi apa? Nggak enak. Kan gitu. Enak nggak mager? Enak. Enak nggak makan mulu, makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, malas olahraga. Enak? Enak. Ujungnya gendut. Nggak enak. Enak nggak makan jeroan? Enak. Udahannya asam urat. Ya begitu. Jadi apa aja yang enak di dunia awalnya, ujungnya akan nggak enak. Maka kalau kita tertarik kepada dunia awalnya, nanti ujungnya nggak enak. Maka ingatlah ujungnya. Start from the end, begitu ya, kata orang-orang Barat. Untuk memulai sesuatu itu mulai dari ujungnya. Bisnis nggak enak awalnya, tapi ujungnya enak. Jadi pegawai enak awalnya, gampang jadi pegawai mah, daftar aja, ngelamar aja, jadi pengamen, nggak usah ngelamar malah. Minta-minta, tapi ujungnya nggak enak. Maka kalau mau melihat dunia secara proporsional, lihat dari ujung. Nanti kita tahu apa ujungnya. Nah, jika kita didorong oleh zahirnya dunia, maka kita akan ditahan dari batinnya dunia, dari apa yang terselubung. Ya, kekuasaan. Itu zahirnya luar biasa, tapi batinnya, nah, lihat sekarang. Atau dari pas kemarin pemilu, zahirnya kan luar biasa, tapi batinnya wah, itu permainan semua itu. Ya kalah 3 kali, benar nggak? Terus menang, itu kan harus mendampingi si anak muda lagi, itu di belakangnya waduh konspirasi semua. Akhirnya sekarang nggak bisa bergerak. Ya, jadi jangan main-main. Ya, kalau kita lihat zahirnya itu enak, dalamnya nggak enak. Ya, apalagi kemasyhuran, enak nggak dilihatnya? Enak. Kalau orang terkenal tuh kemana-mana bingung dia. Mau makan, ada yang minta foto, ada yang liatin, ada yang capek itu. Mana-mana harus senyum terus, mana-mana harus siap apa? Siap dimintai foto di mana? Repot. Ustaz Abdul Somad pernah bilang, kalau saya bisa kayak dulu, enak kayak dulu. Iya, jadi jangan suka ngelihat dunia tuh polos-polos gitu. Jangan lihat awalnya, lihat ujungnya. Jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Nggak enak.
kecuali yang diniatkan semuanya untuk Allah, yang diniatkan semuanya untuk mengangkat kalimat Allah. Jadi saya nggak enaknya Ustadz Somad, lebih enak dia daripada Michael Jackson. Kenapa? Karena dia naik untuk meninggikan kalimat Allah, pasti Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketenangan. Maka jangan melihat dunia itu secara terpisah, secara mandiri. Gabungkan dia, bersamai dia dengan niat-niat karena Allah dan cara-cara yang Allah ridhoi. Nanti apa saja yang datang kepada kita, maka itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Kemudian yang berikutnya, innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Allah SWT jadikan dunia ini serba repot. Kemarin ya, idza akbalat kana hasratan, idza akbalat kana bukan hasratan. Sini ada nih. Ya, idza akbalat kanat fitnatan wa idza adbarat kanat hasratan. Dunia itu kalau datang ngerepotin, kalau ninggalin bikin kita sedih. Benar nggak? Begitu. Orang belum punya istri, belum punya anak, belum repot, deh hidup aja semaunya. Bangun jam berapa kek, mau kerja mau enggak. Udah datang, jadi repot. Kalau istrinya sama anaknya kecelakaan, wah sedih dia. Gimana sih? Datangnya ngerepotin, harusnya kan ditinggal kerepotan, oke kan? Orang dengan nyari duit, orang dengan kerja, begitu kan? Kan repot kan jadinya. Coba kalau nggak kerja repot nggak? Enggak, pagi ngopi aja, makan pisang goreng, ambil ngerokok, enak bener. Malah nyari kerjaan. Akhirnya repot. Pagi-pagi udah harus mandi, siap-siap, macet-macetan, kena asap knalpot, macam-macam itu. Aneh itu manusia. Udah gitu masih dicintai aja. Ya. Padahal datangnya bikin repot. Harusnya kalau datangnya bikin repot, kalau dia pergi seneng nggak? Seneng kan? Ada orang nih datangnya, wah, ajak ngobrol, ngalor ngidul, kitanya nggak tertarik gitu. Cerita tentang toge, cerita tentang kangkung, kita agak ngerti dunia itu. Ceritalah yang lain yang menarik gitu kan. Cerita yang 2 jam, 3 jam. Kira orangnya pergi, seneng nggak? Seneng kita, kenapa? Kedatangan dia ngerepotin. Ini dunia nih emang bagi orang yang nggak kenal Allah, wah, nyusahin betul dia. Datang ngerepotin, kalau pergi bikin kita sedih, kan aneh. Harusnya kalau yang ngerepotin dia pergi, kita gembira. Makanya harus kenal Allah, makanya harus ngerti agama, makanya harus tahu kebahagiaan dan kedamaian hakiki. Sehingga dunia datang kita nggak dibuat repot, dia pergi kita biasa aja. Nah itulah ahwalnya para aulia. Kenapa Allah bikin dunia itu begitu? Depannya nggak enak, tengahnya nggak enak, ujungnya bikin susah. Tazhidan laka fiha, agar kita jangan jatuh hati kepada dunia. Tapi kalau dunia yang udah bikin orang banyak stres, bikin orang banyak gagal, bikin orang banyak hidupnya nggak damai gara-gara dunia, tapi kita masih senang juga dunia, nanti Allah. Ya, jadi Allah bikin dunia ini nggak indah, bikin dunia ini repot, untuk apa? Agar jangan ada orang cinta dunia. Kok udah dikasih pemandangan yang nggak enak itu agar dia nggak cinta dunia, masih cinta dunia, nanti sama Allah digebuk, biar tahu kalau bener, ternyata bener-bener nggak enak, kan gitu itu. Ya sama itu anak, kadang-kadang orang tuh nggak bisa dibilangin pakai mulut, kadang-kadang nggak bisa dikasih tahu dengan penjelasan. Seperti anak ya, waktunya apa? Waktunya disapi. Waktunya anak dia apa? Waktunya anak disapi. Orang tuanya udah bilang nggak boleh nenen lagi ya, nggak boleh nenen lagi, ya. Udah bukan waktunya nenen. Lagian udah nggak enak kok, udah gede. Enggak mau. Udah nggak enak. Beneran nggak enak. Pahit. Nggak ngerti dia. Cobain ini masih rada manis gitu kan. Nah, besoknya dikasih apa? Sininya dikasih apa tuh? Kasih broto wali itu. Karena dibilangin nggak bisa. Udah nggak enak, udah pahit. Tapi kalau belum ngerasain pahitnya bener, manusia itu belum. Ini bener, besok kasih broto wali, wah, Masya Allah.
sepanjang hari, bahkan berhari-hari sininya apa? Pahit. Berhenti nggak habis itu? Berhenti. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alima annaka la tadkhulun nushal mujarrad fadawwaqaka min dhawaqiha ma yasulu alaika firaquha. Dan Allah tuh tahu kalau manusia itu kalau dibilangin doang nggak ngerti. Ya. Akhirnya Allah kasih ujian-ujian, Allah kasih rasa pahit, Allah kasih rasa nggak enak yang membuat dia mudah untuk meninggalkan dunia. Sama kayak anak kecil tadi, udah terlanjur enak. Dikasih tahu nggak enak, udah pahit, udah nggak waktunya, nggak bisa dengar. Akhirnya dikasih broto wali yang sangat pahit, baru berhenti dia. Ya, sama tuh orang. Jangan zina, belum. Zina tuh nggak baik. Padahal dia merasakan ada ketidaktenangan, duit habis, waliyadzubillah, macam-macam. Belum tapi masih enak. Jangan, apalagi gonta-ganti pasangan gitu, hati-hati. Tahu-tahu badannya lemes, penyakit kok kayak datang semua. Oh, jangan-jangan tanda HIV. Cek positif. Kalau udah begitu gimana? Baru tahu ternyata yang Allah kasih tahu nggak enak, bener-bener nggak enak. Berhenti. Sama orang juga begitu tuh. Jangan mager, jangan banyak makan yang terlalu asin. Jangan banyak makan yang minyak, jangan kurang olahraga. Jangan banyak makan yang terlalu manis, gula. Ya, seimbangkan olahraga. Malam jangan begadang terus, enak kok. Padahal kata dokter, padahal kata orang-orang ahli kesehatan jangan, nanti kolesterol, nanti diabetes, nanti tekanan darah tinggi. Belum, terus. Setiap pusing naik darah tingginya minum obat. Dia nggak tahu obat-obat kimia tuh keras di dalam. Akhirnya dilihat sama dokternya, wajahnya ini udah nggak kayak orang sehat. Kok kamu wajib cek lab. Cek lab. Gagal ginjal. Allah, gimana? Berhenti semuanya. Yang tadinya kepala batu, tadinya nggak bisa dibilangin, berhenti nggak? Menunggu kayak begitu. Ya begitu ceritanya kawan saya. Gitu. Jangan. Ya. Man lam yanfa'hul maqal nafa'ahul hal. Siapa yang nggak bisa dibilangin, siapa yang kalau diomongin doang nggak ngerti, nanti diberhentikan oleh keadaan. Ya, jadi kalau ada orang nggak bisa dibilangin, biarin aja. Itu juga ucapan mertua saya. Anak muda itu jangan dibilangin kalau tembok itu dibenturin ke kepala sakit, jangan. Biarin dibenturin kepalanya, ntar juga dia berhenti. Itu anak muda tuh begitu. Kita juga sama Allah begitu kadang-kadang. Jangan terus aja, jangan terus. Ketahuan, malu, berhenti. Sakit, berhenti. Tahu dibilangin jangan main investasi bodong, dipaksain utang 2 miliar. Tumbuh uban langsung 2 hari 100 gitu kan. Gimana bayar? Ya, jadi begitu, paham ya? Ya kalau mau ngelihat dunia ujungnya. Jangan awalnya. Jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Pasti nggak enak semua dunia itu. Baru nanti kita tidak tertipu. Kalau ngelihat agama, ngelihat akhirat, juga sama, lihat ujungnya. Tahajud, enak nggak? Nggak enak awalnya. Coba kamu tahajud, waduh tenang, enak. Istighosah nggak enak. Coba kamu istighosah, enak. Ngaji begini, malas. Tapi kalau dijalanin enak. Luarnya nggak enak, dalamnya masya Allah. Gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa dibilangin dengan nasihat-nasihat tadi, Allah udah ciptain nih semuanya, dunia ini bikin repot, kagak enak, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau nggak bisa juga dibilangin, digebuk. Bilangin kagak enak, masih aja. Waliyadzubillah, akhirnya gagal ginjal, ada yang bangkrut, ada yang ditinggal semua keluarganya, ada yang utang bermiliar-miliar karena nggak dengar.
Alhamdulillahnya kita kenal Allah, kita tahu agama. Jadi kalau kita nyasar, kita sakit, kita salah jalan, tahu arah balik nggak? Yang ngeri kan orang nggak Islam, larinya kemana? Bunuh diri, larinya kemana? Ke narkoba. Udah ditegur malah ke narkoba, ujungnya malah main perempuan, ujungnya nyalahin sana nyalahin sini. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau nanti waliyadzubillah terjadi kegelapan dalam hidup, itu Allah pengen apa? Allah pengen kita kembali. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh aku akan timpakan kepada mereka sebagian dari siksaku yang kecil, bukan yang gede. Itu tuh, makan sembarangan dikasih mahnya mah kecil dulu, tapi kagak ngerti. Makan nggak teratur, ujungnya makan yang asem, makan yang pedes, mikir yang berat, stres. Nggak apa-apa, ada obat. Tahu-tahu mah akut naik ke liver. Hati-hati. Allah selalu mengingatkan kita apapun itu. Zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Lagi-lagi itu doang mau Allah. Ya, kejadian banjir bandang ini itu Allah pengen nunjukin kamu tuh kok ngerusak aja kerjaannya gitu. Enggak nyalahin sana nyalahin sini, jelekin rakyat, nyalahin alam, enggak, kata Allah. Memang Allah sengaja ingin buat kita sadar bahwa perilaku kita ini akan kembali ke diri kita sendiri, la'allahum yarji'un, agar kembali sehat lagi, normal lagi, agar kembali hidup lurus lagi. Coba kalau orang nggak ngerti Quran, orang nggak ngerti Allah, makin digelapin, bunuh diri, makin digelapin, makin maksiat, makin digelapin, wah, tantrum dia, kenapa ini, kenapa dia, kenapa? Nggak selesai masalahnya. Nah, ini kemarin cerita kita tentang dunia. Baik, maka kata beliau, dunia ini luarnya menipu, dalamnya adalah ada pelajaran-pelajaran. Maka para wali Allah, apapun yang mereka terima dalam keadaan di dunia ini, baik atau buruk, nyaman atau tidak nyaman, pahit atau manis dalam pandangan orang, bagi para wali Allah, itu adalah kebaikan bagi mereka. Nah, beda sama kita, ada duit, senang, nggak ada duit, bingung. Nah, para nabi nggak begitu, para aulia nggak begitu. Lihat aja Nabi SAW hidupnya. Kesulitan demi kesulitan, tapi tenangnya luar biasa. Mana buktinya? Nabi SAW wafat, ubannya tidak lebih dari 17. Kita belum mau wafat, nih udah banyak nih. Jadi orang tuh makin dekat sama Allah, makin ngerti tentang Allah, hidupnya makin tenang, hidupnya makin nyaman. Gitu ya. Sehingga ada ungkapan, al-imtihan biqadril imtikan. Ya. Ujian itu sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ya, kalau mau soalnya 1 tambah 1 ya anak SD tuh. Susah banget soalnya S3 ya, orang mau jadi dokter. Paham ini? Nah, itu Noval pernah tanya sama saya, Ustaz, bisa nggak kita jadi orang hebat? Tapi nggak mau kena ujian. Ya Allah maha mampu, tapi sunatullahnya nggak begitu. Sunatullahnya nggak begitu. Ya, tadi al-imtihan biqadril imtikan. Semua tergantung posisinya. Kalau emang posisinya S3 ya berat atau ujiannya. Berat atau karya tulisnya, bukan lagi tesis, bukan lagi jurnal ilmiah, mainnya disertasi, berat itu. Yang uji para profesor. Kalau mau ujian yang gampang-gampang cuman gambar gunung sama awan, ya anak TK. Pengen jadi dokter tapi ujiannya ujian bikin gunung sama nggak jadi itu. Tadi apa saya mau ngomong apa? Hah? Saya ngomong apa tadi? Oh, itu si Noval. Jangan lupa kalau saya ngomong tuh. Bisa nggak? Ya bisa aja, Allah maha mampu, tapi sunatullahnya nggak begitu. Kamu kalau pengen punya mobil BMW, kamu kalau pengen punya mobil Mercy,
Ya korban kamu bukan 20 juta, 30 juta, 100 juta, bukan. Atau puluhan juta. Ya kamu harus keluarin kocek harga, kamu harus merogoh kocek harga ya 100 juta sampai M. Kalau mobil kenapa-napa masuk bengkel ya bukan ratus ribu. Bukan juta-juta biasa, belasan juta, puluhan juta. Onderdilnya ya mahal. Ya. Kenapa? Mau enak? Ya duitnya harus keluar banyak. Resikonya tinggi. Itu jadi nggak usah mikir jauh-jauh gitu. Naik lagi kelasnya. Saya pengen punya mobil sport, pengen punya Lamborghini, pengen punya apa? Pengen punya Ferrari. Ya, pajaknya aja setahun 100 juta. Pajaknya. Tahun 100 juta. Saya mau punya Ferrari ya. Saya pengen punya Ferrari tapi nggak pengen susah. Ente beli bajai aja. Ya udah begitu. Jadi orang tuh harus ngerti gitu pola hidup. Dia hidup tuh ya begitu gitu. Jangan pengen ini tapi ini. Itu namanya pikirannya nggak konsen. Itu namanya pikirannya nggak fokus. Itulah kita belajar ilmu pikiran. Biar kalau mau ini ya konsekuensinya ini. Mau nggak mau begitu. Kalau mau akhiratnya bener ya dunianya pasti nggak bisa kayak orang-orang kafir seenaknya sendiri. Paham tuh? Wa kullu mihnah tazidu muknah. Nah, itu. Setiap ujian tuh menambahkan kematangan diri. Nah gitu. Al-imtihan biqadril imtikan wa kullu mihnah tazidu muknah. Setiap ujian tuh bikin orang makin kuat. Bikin orang apa? Makin kuat. Ikhtibarul baqi yaqta'ut tabaqi. Ujian dari Allah itu akan mampu melenyapkan semua kelekatan-kelekatan diri kepada selainnya. Nah, ini para wali itu kalau nganggap ujian tuh begitu. Walaupun mereka nggak minta diuji, tapi kalau udah datang, oh iya, biar saya nggak bergantung sama dia, saya nggak bergantung sama ini. Ternyata yang saya harapkan, ternyata yang saya andalkan, ujungnya sendiri. Pas sendiri, ya nyantai aja. As-saqibaqi, selama Allahnya ada ya nyantai. Yang repot tuh ada semua, Allahnya nggak ada. Pas semuanya diambil, gelo. Pas semuanya diambil, stres. Pas semuanya diambil, bunuh diri. Maka kun ma'allah takun akwana. Selalulah bersama Allah agar kita tuh jadi manusia paling kuat. Tibarul baqi yaqta'ut tabaqi. Ujian yang Allah datangin itu untuk ngelepasin kelekatan-kelekatan kita, sandaran-sandaran kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bagus nggak ujian? Bagus, walaupun jangan diminta. Lagi enak-enak belajar biasa, Ustadz saya mau ujian aja. Ntar aja ada waktunya. Ente minta ujian, ntar juga ada waktunya. Pas ujian liar, bener nggak? Oh, santai aja, pas udah datang, terima dia dengan baik. Kenapa? Karena emang mau naik kelas. Karena emang mau naik tingkat. Karena sedang diuji. Ini kemarin ngajinya benar apa enggak? Akhirnya diri mengevaluasi. Oh kemarin benar. Oh kemarin sudah benar. Tapi kurang sempurna. Dan seterusnya. Ya Mar ya? Nah, jangan bersembunyi di balik ini Mar. Santri ini kelakuan. Saya kan pernah jadi santri. Walaupun nggak pernah kayak kamu ya. Buat di belakang badan orang. Jangan. Namanya disebut, yang penting bapaknya sama mamanya jangan nonton ya Mar ya, nggak apa-apa. Nah, semua ujian-ujian yang Allah datangkan agar hati kita hanya kepadanya, kenyamanan kita hanya bersandar kepadanya. Kita tahu bahwa kehidupan yang betul-betul bahagia dan mulia itu hanya yang bersandar kepadanya. Itu doang tujuan Allah. Nah, kalau kita nggak ngerti tujuan ini, diambil. Takdir memang kejam. Dulu ada di tahun 90-an lagu begitu. Ya Pak Haji ya? Takdir memang kejam. Gimana sih? Orang tua aja nggak ada yang kejam kok. Masa Tuhan kejam? Kenapa? Karena nggak ngerti. Ngapain di dunia ini? Maka kita bersyukur sama Allah. Selalu saya bilang, lucu kalau santri itu minder. Apa?
Lucu kalau santri itu minder loh. Kalian ini yang ngerti hakikat hidup. Kalian ini yang belajar ilmu-ilmu hebat. Loh kok itu tandanya ngajinya nggak serius. Itu tandanya mondoknya nggak benar. Atau kurikulum pondoknya tidak menyusun kurikulum dengan baik sehingga orang-orang itu merasa mereka lah orang paling beruntung di atas muka bumi. Nggak ada. Santri pertama siapa? Hah? Itu para sahabat tuh. Ada sahabat ingah-ingih minder, nggak ada. Ya, waktu diundang untuk pembebasan Palestina, ya mereka datang bersama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian mereka makan di istana raja di sana. Ya, kemudian jatuh ke lantai makanan yang mereka suap. Lalu ada yang ngambil. Kata yang lain, jangan, ini istana nih, masa makanan jatuh aja diambil. Padahal sunnahnya ada makanan jatuh, bersihin, ambil, makan. Ngomong dia. Atruku sunnat habibi li haulail humaqa. Saya tinggalkan sunnahnya kekasihku Muhammad SAW. Karena orang-orang goblok itu kan. Itu di istana. Orang-orang hebat itu. Jadi humaqa itu bukan goblok lagi. Orang-orang dongo, orang-orang dungu. Saya tinggalin ini demi itu? Enggak. Orang Islam tuh begitu. Seperti Rib'i bin Amir itu yang datang kepada Rustum. Ya. Dia datang bawa kudanya. Ya. Kuda atau keledai, lupa saya. Kemudian suruh parkir di luar. Enggak, saya mau masuk sampai dalam. Kata rajanya udah suruh masuk aja. Iya itu. Orang-orang Muhammad itu punya pendirian yang kuat. Iya. Parkir dia di dalam tiang istana. Biarin aja gitu. Orang Islam tuh begitu. Udah nggak apa-apa. Jangan gitu. Dalam di hati kita ada zat yang paling besar kok. Kenapa kita jadi kecil? Itu namanya nggak ngerti kita. Maka kalau mondok tuh belum begitu, belum benar. Minder ketemu orang kaya, minder ketemu pejabat, ngapain? Kata para ulama tuh, kalau mereka tahu apa yang kami rasakan berupa kenikmatan yang ada dalam hati, berupa ilmu, iman, ketenangan, mereka tinggalin semua kerajaan pengen jadi kita. Masalahnya kagak kelihatan. Dan mereka nggak mau jujur kan gitu. Kira enak jadi presiden, kagak. Mau ngomong takut salah, kagak ngomong dicibir melulu, kagak ngomong-ngomong presiden. Mau ngebantu salah, nggak ngebantu ditagih mulu. Ya enak kayak kita, udah gini. Di pagi ngaji, ya nggak. Di sini makan lontong, sama gorengan, ya nggak pakai cabai, wah enak bener. Olahraga, gitu. Baca sejarah para ulama dan jadilah seperti mereka, jangan setengah-setengah. Jadi kita hidup tuh nggak bingung gitu, nggak maju mundur. Udah ada rasa itu belum dalam hati? Kalau belum ya terus mondoknya, belajar lagi. Ya, malam saya ketemu komandan TNI. Hari Senin ini kan saya mau mulai bisnis itu, bisnis sarapan pagi serba 10.000. Doain ya. Fatihah. Modalnya 10 juta. Insya Allah ini bisnis saya di luar bisnis marketing yang insya Allah akan jadi awal segala-galanya. Insya Allah. Jadi saya mau ngecek tempat, ngajak si Azmi kan, nanti Azmi yang nunggu. Ngecek tempat di sini Mi hari Senin ya. Kemudian kita ke dalam apa Satsikmil ya namanya, satuan apa tuh gitu. Ya kayak ke sini kayak secaba lah gitu. Masuk saya mau lihat nanti barang-barang tuh taruh di mana. Dianterin namanya sama Pak Mukti tadi malam. Ke dalam ngobrol. Orang feeling suruh ngobrol kan. Bapak deket nggak sama ini yang depan ini? Kan depan rumahnya Haji Feb. Yang kayak istana tuh warna putih itu. Ya kenal sih Pak, tapi nggak deket. Oh saya deket banget sama orang depan. Gitu Pak, iya dulu kalau ada pengajian saya yang mimpin. Kan dulu kan di SLC kan saya. Sampai sekarang juga kalau saya bisa bisa dipengaruhi, pengennya saya yang ngisi.
Buktinya masih ngasih-ngasih kan, sini ngasih itu, tapi saya ini nggak bisa dibeli saya. Nah, yang penting saya nggak mau nyari masalah, dah gitu aja. Dan dia nggak bisa geret-geret saya. Tapi hubungan saya masih baik. Hari itu ketemu di Imtiaz, wah Iqbal, bilangnya gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Kalau guru saya itu mimpin pengajian tiap malam Jumat. Di mana? Di rumah pribadinya Pak Gatot Nurmantio. Saya bilang, kaget ya, mainannya sampai Panglima Jenderal. Ngobrol akhirnya dia aja. Berarti ini Ustadz ya? Ya bisa dibilang gitu saya. Mungkin Pak Ustadz mau kenalan kali sama komandan tuh. Tuh ada Pak Komandan lagi nyantai. Biar nanti Pak Ustadz lebih dekat sama orang-orang sini. Oh, boleh Pak, boleh. Ngobrol sama komandan. Ya enggak? Kita jadi jualan di depan rumahnya Sultan, belakangnya di depannya kantor TNI. Saya udah kenal komandan dan saya bilang, Pak, saya nitip ya anak saya, Azmi maksudnya, saya nitip ya murid saya. Ya, insya Allah aman lah, depannya Sultan kita kenal, di belakangnya lagi ada komandan. Insya Allah aman lah, insya Allah. Siap Pak Ustadz, dijagain gitu. Ngobrol panjang ngalor ngidul. Juga saya tawarin investasi emas untuk jadi investor. Jadi apa? Nyantai aja, mau komandan kayak mau siapa kayak. Santai aja. Kalau kamu nggak pengen ngerugiin orang, nggak pengen nipu orang, pengen ngasih manfaat orang, tenang aja. Ya. Soalnya ini ada orang pusat mau datengin saya, Bang Berry maksudnya. Izin ya Pak ya, saya mau. Oh siap Pak Ustadz, nanti komunikasi aja kita. Dia cerita tentang bisnis tanah dia cerita tentang bisnis. Jadi nyantai aja gitu, ketemu siapa aja nyantai aja. Bagaimana biar bisa begitu? Ya belajarnya panjang. Hati kamu harus betul-betul lempeng ke Allah. Jangan pengen ngerugiin siapapun. Ya, termasuk ini rekanan franchise saya. Ya dia ngambil keuntungan dari saya franchise. Saya masukin lagi ya bisnis saya tuh. Siap Pak Ustadz, kita jadi ini ya, jadi keluarga, jadi partner gitu. Nah, kita harus memposisikan diri dengan baik. Bukan sombong, bukan. Tapi kalau kamu punya kelas, kamu bertemu dengan siapa yang nyantai aja. Sama saya dulu sama Pak Helmi juga begitu. Nggak ada yang dilebih-lebihin. Ini duduk bareng, ngobrol bareng, nyambung. Ustadz udah jangan tidur tidur bareng kita aja tuh. Nyantai aja jadinya apa? Nyantai. Paham tuh? Nah kalau kita nanti sudah memiliki rasa seperti itu, yang kita pentingin hanya Allah, kita nggak pengen memberi madharat kepada hamba-hamba Allah, pengen ngasih manfaat seluas-luasnya. Yang kita andalkan adalah diri kita yang betul-betul nempel ke Allah dengan kuat, ilmu syariat yang kuat, hubungan kita yang baik kepada orang soleh. Nanti apa puncaknya kata beliau? Istawa indahul hulu wal mur. Pas dapat yang manis dan pahit sama aja bagi dia. Benar nggak? Pas dapat ujian, pas kita jatuh di bawah ya nyantai aja. Karena di balik jatuh itu ya Allah, saya tuh kalau lagi dapat ujian, lagi dapat musibah, Allah lagi ngasih saya pelajaran 15 pelajaran dan semua yang gitu-gitu saya tulis. Akhirnya apa? Raditu bika rabba, ya Allah hamba ridho. Kalau kita udah tahu jawabannya dari semua ujian, kata Allah, oh udah lulus. Nanti berangsur-angsur pulih tuh, ini dikembaliin, ini dibalikin, bahkan Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Tapi kalau enggak, orang tuh datang yang manis, euforia, gembira, belum datang yang pahit, ya Allah, ya Allah. Enggak gitu. Wal izzu wadzil. Wal izzu wadzul. Mulia atau hina di pandangan makhluk nyantai aja. Pas kita dulu dipuji ya biasa, kita lebih tahu diri kita kotor, kalau dibuka aib hancur kita. Jadi nyantai aja dipuji orang juga.
Pas orang rata nggak suka sama kita, oh ternyata dia ini trouble, biasa aja. Ntar juga orang tahu, waktu yang ngejawab, gitu aja. Tapi kalau kita nggak punya kebaikan diri, dipuji kita takut ketahuan boroknya, pasti jatohin. Oh, kita cari-cari pembenaran agar orang tetap tahu kita orang baik. Nggak perlu. Makanya kita tuh harus fokus sama diri itu. Kalau kita nih dasar baik, mau orang puji, mau orang caci, bodoh. Kalau kita dipuji justru kita malu, kenapa? Karena kebaikan yang disebut nggak semuanya ada di diri kita dan ada aib yang dia nggak tahu. Kalau kita dihinakan, emang kita orang hina. Tapi kalau terlalu dihinakan, oh mohon maaf, saya ini punya kemuliaan yang kamu nggak tahu. Biarin Allah aja ntar yang angkat. Itu yang saya bilang kemarin di kajian hikam beberapa hari yang lalu yang saya sebut. Orang iman itu dibikin sedih, dibikin marah, dibikin kecewa sama orang tuh kagak bisa. Maka heran saya kalau orang iman ngadepin dirinya sendiri sedih wae. Imannya kemana? Ya kan? Nah itu dalil-dalilnya udah saya sebutin. Sahabat tuh ditakut-takuti. Ini semua Al-Ahzab, semua kumpulan orang sudah kumpul ingin nyerang kamu. Hasbunallah ni'mal wakil. Dan kalau munas inna nasa qad jamalakum fakhshawhum fazadahum. Kamu harusnya takut gini. Fazadahum imana, justru tambah berani. Qalu hasbunallah ni'mal wakil. Saat orang gempar tentang Covid, ya nggak Pak Haji? Orang iman ini santai aja, ngapain sholat renggang-renggang biasa. Bendanya kagak ada ditakutin. Allah yang jelas-jelas ada kagak takut. Gitu. Nah, kita harus punya ini jadi orang iman itu. Sehingga sama bagi dia punya uang ataupun nggak punya uang. Kita belum punya uang ya nyantai aja. Emang Allah pengen kita masih di situ. Allah pengen kita fokus, tawajuh. Pas dikasih uang, dia juga nggak euforia. Kenapa? Karena kekayaannya juga untuk berkhidmat kepada agama Allah, berkhidmat kepada hamba-hamba Allah. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu semuanya adalah dari Allah. Semua yang dari Allah pasti baik. Dan di alam semesta ini nggak ada yang ada kecuali Dia. Inilah yang disebut dengan ilmul hakiki. Ini disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Tadinya saya mau bahas ini malah ngulang-ngulang nih karena santri. Apa-apa? Al-ilmu nafi' huwa alladhi yanbasit fil qalbi syu'a'uhu wa yankashif bihi 'anil qalbi qina'uhu. Khairu ilmin ma kanatil khasyah ma'ah. Al-ilmu in qaranatul khasyah falak wa illa fa'alaik. Lalu apa itu ilmu hakiki, ilmu yang bermanfaat? Gimana tuh ilmu yang bisa nganterin ke sana tadi itu? Menghadirkan ketenangan, menghadirkan kepercayaan diri tingkat tinggi, menghadirkan kedamaian, menghadirkan kematangan. Sehingga seperti tidak ada masalah di luar dirinya. Yang masalah adalah dirinya dengan Tuhan. Di luar itu bagi dia bukan masalah. Gimana ilmu itu? Adalah ilmu yang menyingkap topengnya seseorang, yang menyingkap hijab dirinya seseorang. Ilmu yang bisa menyembuhkan kita dari ghaflah, ilmu yang bisa menyembuhkan kita dari punya ego yang nggak mau ngakui salah, ilmu yang mampu menyingkap kita dari seluruh maksiat-maksiat kita. Harus begitu tuh. Jadi makin ngaji, makin kenal Allah, makin gak bisa bohong, makin gak bisa memihak kepada yang tidak benar, makin mudah untuk minta maaf, makin mudah untuk memaafkan, makin mudah ninggalin maksiat, makin mudah untuk gak fokus kepada selain Allah. Pokoknya yang jelek-jelek itu hilang. Itu namanya ilmu manfaat itu. Rasa dekat sama Allah tapi dendam. Apaan begitu? Rasa dekat sama Allah tapi melakukan
tipu daya makar untuk menyingkirkan seseorang. Apaan begitu? Makin dekat sama Allah, tapi nggak mau kalah, walaupun di posisi salah. Apaan begitu? Prinsipnya takwa solusi hidup. Jadi ilmu yang benar itu, semua yang buruk tuh hilang dulu. Jangan ada dusta, jangan ada bohong, jangan ada rencana buruk, jangan ada pengen orang lain jatuh. Jadi ilmu yang baik itu, yang buruk tuh hilang semua. Paham ya? Ini enggak dendam, hasad, apa begitu? Pengen menang sendiri, pengen kelihatan hebat sendiri, ngapain? Nah, nanti kalau yang jelek-jelek tuh udah Allah buang, baru wayan basit fil qalbi syu'a. Baru hatinya bisa bercahaya. Cahaya iman, cahaya ridho, cahaya tawadhu, cahaya ingin orang lain apa? Semakin baik, orang lain semakin dapat manfaat darinya. Cahaya hati dengan ilmu, cahaya hati dengan kedermawanan, cahaya hati dengan kepedulian. Nah, ini makanya kata Imam Ibnu Ajibah, susunannya kurang tepat. Baru kali ini Imam Ibnu Athaillah dikomentari. Saya ngelihat syarah-syarahnya belum ada. Karena Imam Ibnu Athaillah itu termasuk orang yang punya bahasa sangat rapi dan baik. Kenapa? Karena dalam ilmu tasawuf itu yang ada pertama apa? Takhliyah. Baru tahliyah. Atau takhalli, tahalli, baru tajalli. Apa itu takhalli? Yang nggak baik itu dihapus dulu, dibersihin dulu. Gitu ya. Baru ditahalli. Tahalli itu apa? Dihiasi. Ya samalah. Diri kita kan kayak wadah. Ini kan tubuh kita nih wadah kan. Kita pengen minum dari sini, gimana biar nikmat? Kalau dalamnya ada oli, bersihin dulu atau enggak, udah kelamaan bersihin oli dulu, udah masukin Fanta aja ya, Fanta rasa oli atau. Jadi dibersihin dulu. Baru dimasukin minuman yang kita suka, baru tajalli, baru ada rasa yang nikmat nanti kita rasakan. Gitu. Nah, tadi kan ilmu yang bermanfaat adalah yang membuat hati itu bersinar. Itu tahalli. Dan menyingkap hijab-hijab diri dari Allah. Itu takhalli, harusnya takhalli dulu. Maka tadi saya ceritainnya ngebersihin dulu. Ilmu yang baik itu akan ngebersihin diri kita dari semua yang nggak baik, yang nggak Allah suka. Ya, dari semua yang nggak baik yang nggak Allah suka. Baru kalau semuanya udah bersih, nanti Allah datengin hal-hal yang membuat dia ridho. Tadi itu tawadhu'nya, an-naf'u lil ibadnya, pengen bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya hamba, ini itu dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita punya ilmu yang begitu, semua keburukan itu jauh dari diri kita dan kita narik segala kebaikan ke dalam diri kita, itulah ilmu manfaat. Nah, di antara manfaat terbesar, di antara nilai positif terbesar yang harus ada dalam diri, cirinya apa? Takut sama Allah. Takut sama Allah. Mau bohong, Allah tahu kok. Siapa yang lihat status saya kemarin? Terus saya ganti status itu. Ada nggak yang lihat pertama? Saya posting status, nggak nyangka, saya dapat nilai memuaskan TKM itu. Hanya 4 orang yang nilai memuaskan. Ya kita nih walaupun nyantai-nyantai, geblek-geblek ini juga, ya kiai juga kecil-kecilan kan gitu. Mereka yang serius-serius, orang awam, ya gimana bisa ngalahin? Ya kan orang dinilai ilmunya, dinilai prakteknya, dinilai materi yang dikerjakan. Ya no ya, walaupun ada yang dibantu ibu. Tapi kan instruksi saya juga. Nah, di antara 3 teman saya, di antara kita berempat, 2 teman saya udah saya tanya nilainya berapa, 182, 183, rata-ratanya saya 85.
Saya pikir saya sudah yang terbaik karena yang dipanggil pertama ke podium saya. Tapi yang ditampilin di gambar ada ibu-ibu perempuan. Ini yang terbaik dia apa saya? Tapi kalau yang ditampilin di layar kaca saya nomor 2. Tapi dipanggil ke podium saya nomor pertama. Asumsi saya nilai saya terbaik. Ya, saya bilang alhamdulillah memuaskan dengan hasil terbaik. Saya terbaik apa enggak ya? Karena itu tadi itu ada kerancuan kan. Di sini nomor 1, situ nomor 2. Saya tanya sama ibu yang satu ini yang belum saya konfirmasi, saya tanya, berapa Bu nilai rata 89? Saya hapus langsung status saya. Alhamdulillah memuaskan dengan nilai terbaik kedua. Jangan bohong. Ada nggak orang biar dibilang keren terus bohong? Banyak. Insya Allah 1 bis 50 orang akan gini, ngapain? Yang sana tuh suka masih gitu aja. Insya Allah yang kita akan berangkat. Enggak, saya mah nggak suka dilihat-liatin, enggak. Yang tahu kita bayar apa enggak tuh cuma Allah. Ngapain pamer-pamer, ngapain? Apalagi mamer yang enggak harus dipamer, itu lucu. Kita terganggu dengan itu, enggak. Kan udah saya bilang, kalau kita harus jadi orang sukses, kesuksesan kita bukan untuk orang-orang yang pernah ngecewain kita. Ngapain orang ngecewain kita, kita kasih suksesnya kita? Enggak. Kita ingin kasih kesuksesan kita untuk Allah yang udah memberikan jalur sukses ini seluas-luasnya. Kita ingin persembahkan jalur kesuksesan kita ini untuk Nabi SAW yang udah bantuin kita. Para ulama, para guru kita yang udah ngebimbing kita. Buat yang pernah ngecewain kita, nyakitin kita, ngapain? Spesial banget dia. Kita aja tidak dispesialkan tuh, enggak. Jangan pernah. Lepaskan semuanya dendam, rasa marah, kecewa. Tawajjah ilallah. Dah Allah aja. Paham tuh? Nah, di antara manfaat terbesar yang ada di muka bumi ini adalah kalau orang tuh punya takut sama Allah. Tadi itu. Kalian nggak ada yang tahu nilainya. Netizen nggak ada yang tahu nilai saya berapa. Tapi kalau saya bohong, Allah tahu nggak? Tahu. Kalau saya doain orang buruk, Allah tahu nggak? Kalau saya ngarepin orang tuh jatuh, Allah tahu nggak? Kata Allah, aku pengen sayangin semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku pengen semuanya selamat. Kenapa kamu pengen dia hancur? Tapi ada nggak orang punya sifat begitu? Ada. Ya, tagline boleh aja lah, takwa apa. Ini praktek hidup yang sesungguhnya. Paham tuh? Dan itulah ciri para ulama itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu cuman yang punya rasa takut. Innama kan adatul hasr. Yang punya takut, benar-benar takut ke Allah itu cuman para ulama. Nah kalau ada ulama nggak punya rasa takut, emosinya belum terbendung, masih ada benci-benci dendam sama orang, enggak. Dan orang yang masih ada benci dendam itu nggak bisa masuk surga. Orang di surga itu nggak ada dendam kok. Bukan surga sana, surga sini. Orang tuh selama masih ada dendam, kesel, kehel sama orang itu nggak bisa masuk surga. Hidupnya nggak bisa damai. Ayo nah, kita mau udah move on kapan tahu? Oh, ini orang masih ribet, masih rudet. Iya. Nah, itu kamu lihat Abu Domdom. Ya. Sahabat Nabi SAW yang amalnya biasa aja. Siapa yang? Sayyidina Ali ya? Yang akhirnya menyelinap ke rumahnya. Beliau bilang bahwa saya ini punya masalah sama ayah saya, akhirnya saya nggak mau tidur di rumah, saya mau tidur di rumah kamu. 3 hari. Nggak tahajud, nggak apa. Tapi jangan jadi alasan kamu. Saya ini Abu Domdom, nggak tahajud tapi hati saya bersih. Enggak. 3 hari diliatin, nggak keluar, malam tuh nggak keluar dari kamar, udah tidur aja. Padahal Nabi SAW bilang, maukah aku tunjukkan kamu penduduk surga? 3 kali disebut. Bentar lagi orang lewat, dia yang lewat. Besok gitu lagi dia yang lewat. Amalannya biasa. Apa amalannya? Sebelum tidur
memaafkan dan melepaskan semua kebenciannya kepada orang mukmin. Sayyidina Ali nanya, kamu nggak ada yang spesial? Emang nggak ada yang spesial. Tapi kok Nabi bilang kamu ahli surga? Oh, kalau itu urusan hati. Nah, dari dulu saya bilang sama kamu kan, kalau bicara zahir, saya ini banyak kalah sama orang. Tapi kalau udah urusan saya punya hati, sayang, cinta sama orang, oh kamu jangan usah sangsikan. Dan itu yang pertama Allah lihat. Ya, kalau kamu lihatnya zahir tadi kan, kamu ketipu. Kata zahir kamu ketipu. Maka orang tuh harus cerdas gitu. Orang tuh harus cerdas. Jangan ngelihat yang kasat mata aja. Lihat apa yang dibalik itu. Kan kita punya hati ini sangat sensitif. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan mudah terpengaruh sama orang. Sama itu tadi, jangan nampilin zahirnya keren tapi dalamnya busuk. Dalamnya rapuh, dalamnya borok. Orang tahu nanti. Dan sebelum orang tahu, Allah tahu. Nanti ada waktunya, ya sama kayak iblis kan. Pas iblis sombong itu Allah tahu nggak? Sebelum datangnya Nabi Adam tahu. Ini orang merasa lebih hebat dari semua malaikat. Tahu Allah. Iblis ngerasa aman. Loh, didatengin satu kasus, didatengin satu masalah, didatengin satu peristiwa yang ujungnya membongkar. Man huwa iblis wa man huwa Adam. Walaupun zahirnya Adam kalah. Benar nggak? Makan buah khuldi. Bukan buah khuldi, buah terlarang. Buah khuldi itu sebutan iblis agar Nabi Adam mau makan gitu. Secara kasat mata Nabi Adam kalah. Tapi dalam pandangan Allah yang kalah iblis. Kenapa? Dia yang kurang ajar. Dia menjebak. Dia nggak mau tunduk sama Allah. Dia yang udah salah ngerasa benar dan nyalain orang, bahkan nyalain Allah. Adam enggak, salah ya udah salah. Salah ya sudah salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya yang salah. Kalau engkau nggak maafkan, kalau engkau nggak sayangi hamba, hamba rugi. Ada nyalain Allah? Enggak. Ada Nabi Adam nyalain iblis? Enggak ada. Karena dia fokus sama dirinya. Dan dia fokus memperbaiki hubungan sama Tuhan. Ngapain? Nyebut-nyebut nama orang? Enggak. Karena di setiap kesalahan itu, kita pasti ada andil salah. Begitu orang insaf itu. Ngomong dia kurang aja? Enggak. Khalas. Emdom? Maka khairu ilmin makanatil khasyah ma'ah, ilmu terbaik adalah yang disertai rasa takut. Nah, ini inti ujungnya ilmu tuh ini. Kita harus merasa diketahui oleh Allah. Kita harus merasa diawasi oleh Allah. Kita harus ngerasa kalau ada keburukan yang kita simpan dan nggak segera kita rubah, nggak segera kita hapus, Allah marah. Cepat atau lambat akan diungkap. Maka bagaimana? Ya udah hidup lurus aja. Hidup lempeng aja, hidup bersih aja. Sebagai bentuk rasa takut kita sama Allah. Al ilmu in qaranatul khasyah falak wa illa falaik. Ilmu jika disertai rasa takut maka dia akan memberimu keberuntungan. Wa illa fa'alaik, kalau enggak akan membuat kamu makin hancur. Nah itu bikin fatwa yang boleh, yang nggak boleh jadi boleh, bikin kebijakan yang rakyat taunya itu menguntungkan, padahal itu sangat merugikan. Bisa nggak konferensi pers bercerita gini, tujuannya bagus kok gini-gini, tapi hati nolak nggak? Lu kok bohong lu? Ini bisa hancur nih negara, ini bisa hancur nih alam, bisa ini nih. Enggak, ketika nggak ada rasa takut, dia nggak tahu, dia nggak yakin kalau Allah tahu semua yang dia sembunyikan berupa keburukan-keburukan itu, maka cepat atau lambat dia akan merasakan akibat buruk dari niat jahatnya itu. Maka sekali lagi, jujur.
jujur, hidup tuh jujur. Biasain, kalau salah tuh minta maaf. Kalau salah tuh ngaku salah. Ustaz, sebenarnya saya nggak salah, tapi gini. Ustaz, saya salah memang, tapi dia yang duluan gini. Ente mau minta maaf apa mau melakukan pembenaran? Salah ya udah salah, titik. Ustaz, ya saya ngaku salah, tapi itu ngapus semuanya, ngawur aja. Salah ya udah salah. Jangan dibiasakan. Ya. Saya dulu pintar, saya nggak pernah nakal. Orang tahu, ntar ente dicari, ente beritanya, nyata ente nakal. Nakalnya ngomong aja nakal. Jangan dibiasain bohong. Saya itu punya teman, kerjanya bohong aja. Dan dia nyaman dengan kebohongan. Orang juga tahu. Dari mana itu? Rasa takut yang tidak terinstal kuat di dalam diri, takut sama Allah. Tom, itu kan saya jelek-jelekin kan, Bang? Saya pernah jelekin orang, enggak, ngapain gitu. Menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan yang lain. Nah, itu para wali itu begitu. Terbang tanpa lar ya. Terbang tanpa punya apa? Punya sayap. Ntar lagi saya mau terbang ke Sorong. Saya Ramadan di Sorong. Nggak lama lagi bolak-balik Mekah Madinah gitu. Cara ngalahin orang tuh gitu aja. Tom. Nah, itu ilmunya para wali. Nah, terakhir nih, biar kamu jadi wali tuh. Wali itu begitu itu. Dia nggak perlu luar yang ditampilkan hebat-hebat tapi dalamnya rapuh. Nah, ini Wali Songo itu atau Kalijogo nih, menang tanpa ngasorake. Ini prinsipnya nih. Ini sama dengan hikam ini. Nih. Yang pertama, ini Sunan Kalijaga ya kalau nggak salah, sugih tanpa bondo. Orang tuh kalau punya ilmu benar sama Allah, dia nanti sudah bisa ngerasa kaya tanpa punya harta. Ya kan dari nol lagi saya nih, tapi tenang aja saya. Peluang ini datang, peluang itu datang, ya dapat ilmu bisnis, tenang aja. Tapi kalau semua tuh tentang luar capek. Kalau tentang dalam nanti kita bisa kaya walaupun belum punya duit. Dan ujungnya kaya tuh datang sendiri. Karena dalamnya udah kaya. Dengan ilmu pikiran, dengan ilmu mental kaya, dengan ridho kita sama Allah. Ini para wali itu begitu. Kamu tulis ini. Ini jurusnya para wali ini. Tadi intinya ilmu khosyah tadi itu. Ujungnya nanti bisa kaya tanpa uang. Yang kedua apa? Dikdaya tanpa aji-aji. Ya. Menjadi berkuasa, dikdaya tanpa aji ya. Menjadi berkuasa tanpa kekuasaan. Ini juga sering dipakai sama orang tablik. Orang tablik itu dia nggak berkuasa tapi bisa menguasai mana aja. Ya, wali itu begitu. Kemudian yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo. Menyerang tanpa pasukan, apa? Orang tabligh itu di mana-mana. Sama kita juga pengen begitu. Kita menyerang ke mana-mana nggak punya pasukan. Ini pasukan saya kamu ini. Pasukan saya Iqbal nih. Bulan ini beres 30 juz. Itu pasukan. Novel 30 juz. Itu nyerang tanpa pasukan itu. Paham? Ya kamu ini yang soleh-soleh, yang pinter-pinter, yang baik-baik akhlaknya, yang tertib. Nggak usah penilaian makhluk, nyantai aja. Yang keempat, menang tanpa merendahkan, menang tanpa ngasorake. Udah menang, nggak usah jelek-jelekin orang. Kalau kamu tuh hebat, ntar juga hebat sendiri. Kalau kamu nggak hebat, walaupun ngerendahin orang, orang juga tahu yang rendah itu justru kamu. Nah itu 4 ya, 4. Apa itu? Sugih tanpa bondo,
digdoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa apa? Tanpa bolo, kemudian menang tanpa ngasorake. Dari mana itu semua muncul? Dari hati yang takut kepada Allah. Dari mana itu? Dari ilmu yang jujur kepada diri sendiri dan Tuhannya. Hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.